Dari analogi jogging tadi, akhirnya kita sekarang masuk ke tahapan resmi atau formal yang biasanya ada di risk management process. Step yang ada di sini ada 6. Mahasiswa perlu paham bahwa satu perusahaan dan perusahaan lain bisa jadi ada variasinya. Satu standar dengan standar lain bisa jadi ada variasinya, tidak persis sama ini dengan yang ini, tidak persis sama. Tetapi percayalah bahwa intinya tetap akan sama. Dari pelajaran analogi tadi, kita akan bisa serap di sini, dan sudah saya masukkan analogi yang tadi, kalau masih ingat, itu masuk ke sini sebagai step kedua, step ketiga, step keempat, dan step kelima. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Digigit anjing. Analisis risiko, lihat probability dan impact-nya, kemudian dievaluasi, kira-kira seberapa tinggi, apakah sangat tinggi, ataukah sangat rendah, itu nomor 4. Jadi 3 dan 4 kalau di contoh analoginya digabung jadi satu ya. Analisis itu melihat probability dan impact, evaluasi adalah melihat kombinasinya. Kemudian di tahap kelima di sini menunjukkan bagaimana respon itu direncanakan. Ada 4 metode yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah absorb. Yang kedua adalah mitigasi. Mitigate. Yang ketiga adalah transfer. Yang keempat adalah avoid. Setelah strategi atau responnya direncanakan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka bisa dieksekusi respon planningnya, plus dimonitor dan direview. Jadi tahapan 2-6 sudah kita bahas di analisis atau analoginya, dan di samping itu kita akan lihat bahwa ada tambahan yang belum kita bahas sebelumnya, yaitu establish the context. Apa artinya? Kalau kita lihat di sini, establish the context itu ditaruh di yang pertama. Artinya apa? Kalau kita lihat, ini artinya adalah bahwa sebelum melakukan identifikasi risiko misalnya, maka kita harus pahami betul dulu konteks proyeknya seperti apa. Batasan-batasannya apa? Skopnya sampai di mana? Asumsinya apa? Dengan cara seperti itu, kita akan memahami secara overall konteks dari proyeknya dan akan lebih mudah untuk mengerjakan tahapan 2, 3, 4, dan 5, 6. Detail establish the context silahkan nanti dibaca di materi kita. Kemudian, di samping 6 tahapan ini, standar kita juga menyarankan bahwa untuk setiap tahapan selalu ada komunikasi yang baik ke stakeholders. Pada saat establish contact, tim analis risiko tidak kerja sendiri. Mereka harus consult, harus komunikasi dengan stakeholdernya, memastikan bahwa tidak ada miskomunikasi di sana. Saat mengidentifikasi risiko, Anda mungkin harus mengerjakannya bareng-bareng dengan stakeholder dengan cara focus group discussion misalnya. Dengan cara seperti itu, maka tidak ada risiko yang terlewat. Itu harapannya. Pada saat analisis dan evaluasi juga sama. Anda nggak bisa kerja sendiri, Anda harus mengkomunikasikannya. Hasilnya yang bentuknya respon planning wajib disampaikan ke semua stakeholder, karena merekalah yang akhirnya nanti akan mengeksekusi respon planning tersebut. Kira-kira itulah step-step yang ada, dan kalau digambarkan ya hampir sama dengan yang tadi, tapi kira-kira blok diagramnya seperti yang ada di sini. Blok diagram ini saya ambilkan dari sebuah standar yang sangat terkenal, yaitu International Standard on Risk Management Risk Assessment Techniques, ICFDIS 31010, seperti yang tertera di bawah ini. Jika dicontoh di analogi tadi, sepertinya semua tahapannya sifatnya casual ya, informal begitu. Tapi sebenarnya tentunya
di dalam konteks yang sebenarnya, apalagi kalau Anda mengerjakan proyek yang sangat kompleks, setiap tahapan ini perlu dilakukan dengan formal. Artinya tidak hanya kira-kira gitu ya, tapi menggunakan metode-metode atau teknik yang khusus dan sudah terstandarisasi sesuai dengan yang ada di perusahaan tempat Anda bekerja. Sebagai contoh, untuk tahapan analisis risiko, kita tadi memberikan contoh yang sangat casual, karena kita harus menunjukkan seberapa level probability, tinggi, rendah. Seberapa level impact, tinggi, rendah. Sangat susah jika tidak ada guideline secara formalnya. Saya akan tunjukkan salah satu contoh guideline-nya kira-kira seperti ini untuk risk assessment tadi. Contoh ini pun masih cukup sederhana karena sangat kualitatif, menggunakan judgment dari expert, belum menggunakan metode kuantitatif sama sekali. Nanti kita tunjukkan metode apa saja yang bisa digunakan. Tetapi setidaknya meskipun sangat sederhana, sudah cukup memberi guideline kepada kita saat melakukan assessment. Sebagai contoh misalnya, untuk probability, di sini kita bagi menjadi 4 level. Sangat jarang, jarang, mungkin, dan sering. Oke. Untuk impact, dibagi juga 4. Rendah, moderate, tinggi, dan sangat tinggi. Sehingga kalau P kali impact, probability kali impact, kita akan mendapatkan matriks seperti yang di bawah ini. Jika probability-nya sangat jarang, impact-nya rendah, maka kita dapatkan kategori resikonya atau risk level-nya sama dengan E. E apa? Kita baca di sini. Tidak perlu ada kontrol terhadap resiko. Artinya, standar perusahaan kita menyarankan supaya risikonya diabsorb saja, cuekin saja, karena sangat rendah. Berbeda misalnya risiko yang lain, jika ternyata grade probability-nya sering dan impact-nya sangat tinggi, maka kita akan dapatkan yang di sini. Kita lihat bagaimana guideline-nya. Risikonya harus di-avoid, nah ini salah satu strategi yang sudah kita bahas tadi, atau dikurangi levelnya. Artinya ngapain? Ya, dimitigasi. Mitigasi adalah salah satu caranya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini contoh guideline sederhana bagaimana melakukan risk assessment. PMBOK memberikan guideline yang lebih detail. Dan di sini sudah secara eksplisit menunjukkan positive risk dan negative risk. Positive risk dan negative risk sudah dipecah menjadi 2, sehingga secara eksplisit kita bisa menggunakan dua-duanya. Misalnya kalau kita lihat di sini, probability impact metric, probability-nya sudah dipecah secara kuantitatif seperti ini. Impact-nya sudah dipecah dengan skala numerik terhadap time, cost, atau quality. Angkanya 0,05 sampai 0,8. Oke. Sehingga kombinasinya untuk risk levelnya misalnya probability 0,7 dengan ini 0,8 masuk kategori merah yang ada di sini. Contohnya. Untuk bisa menggunakan matriknya PMBOK ini, tentunya kita harus mampu mengubah level probability, level threat atau opportunity atau impact yang tadinya subjektif menjadi kuantitatif. Dan untungnya di teknik industri kita sudah banyak belajar metode untuk kuantifikasi tadi. Slide ini menunjukkan list atau daftar metode-metode atau tool yang biasa atau bisa digunakan untuk melakukan risk analysis. Dari atas ke bawah ini, kalau Anda lihat, Anda tentu familiar sekali sebagian dari tool yang ada di sini. Jadi ini list dari tool-tool risk analysis and management yang saya yakin sebagian udah kalian pelajari, misalnya brainstorming, Anda tahu, Delphi teknik kalian paham, HasSORT pastinya.
Kemudian skenario analysis, jika belajar dinamika sistem, Anda akan menyentuh itu. FMEA Anda paham, dan cost effect analysis Anda juga tahu. Kalau udah ngambil teori keputusan, nanti akan belajar decision tree. Dengan Pak Andi Radian belajar human reliability dan seterusnya. Monte Carlo simulation, Bayes, dan lain-lain. Jadi tool yang Anda pelajari sudah sangat banyak. Mungkin sebelumnya dipakai untuk fokus yang lain. Nah, tool-tool yang sudah Anda pelajari itu ternyata sangat mendukung, jika diinginkan, sangat mendukung tahapan-tahapan risk management tadi. Sekarang kita lihat. Untuk risk identification, SA itu artinya strongly applicable. Risk identification kita ambil misalnya, brainstorming itu strongly applicable, artinya Anda bisa pakai itu. HAZOP itu juga bisa dipakai, strongly applicable. Tapi decision tree itu not applicable, karena NA. Kalau A artinya ya applicable. Contohnya begitu. Nah, kalau ingin mengakses seberapa impact atau konsekuensi, Anda nggak pakai brainstorming harusnya, tetapi pakai metode yang lain, misalnya scenario analysis dan seterusnya. Untuk melihat probability atau uncertainty, salah satu yang cocok misalnya adalah SWIFT atau fault tree analysis atau FMEA. Itu contoh yang lain lagi. Kalau ingin langsung lompat ke probability kali konsekuen atau risk level, tentunya Anda bisa pilih yang kodenya SA di sini. Itu contoh-contoh metode atau tools yang Anda bisa pakai untuk mendukung tahapan-tahapan project risk management.